Selamat malam teman-teman. Perkenalkan saya Uzi. Saya akan memandu untuk untuk bincang-bincang kali ini kita. Malam ini kita akan membersamai salah satu narasumber kita juga yang akan membahas tentang trustworthiness terhadap dosen atau sistem kepercayaan. Gimana sih mahasiswa bisa gitu menaruh kepercayaan pada dosennya? Teman-teman sudah terima konfirmasi accept? Oke. Halo, Kak Wijaya. Hai Uzi. Oke, karena kita sudah bareng Kak Wijaya juga, kita nunggu buat Irsyad join dulu. Gitu, nah, oke. Oke. Ini tinggal tunggu Irsyad ya. Ini Irsyad udah gabung. Ya, Irsyad, you never to join. Hmm. Gimana kabarnya Uzi? Alhamdulillah sehat. Kak Wijaya gimana? Habis keluar dari rumah sakit? Alhamdulillah. Oke, halo Irsyad. Halo Kak, selamat malam. Irsyad boleh audionya ini nggak? Kak Wijaya jelas suaranya? Masya Allah. Irsyad boleh cek audio. Oke, artis kita sudah datang. Cek. Irsyad Dengar boleh Kak? diperbaiki headphone-nya karena ini berdengung. Oh, siap. Sebentar Kak. Cek, masih berdengung nggak? Oke, aman. Kak Wijaya aman? Kalau di saya sih masih dengung ya. Oh, masih berdengung. Kalau di Uzi, Kalau di saya udah aman, Kak. Udah hilang. masih ya Kak. Uzi memang kameranya lagi hitam ya. Berdengung dulu. Oke. Soalnya di sini hujan deras Kak, takutnya nggak kedengaran. Oh, Uzi lagi, memang kameranya lagi hitam ya Uzi ya? Atau nggak aktif? Kameranya siapa, Kak? Ya, kameranya memang nggak aktif ya? Saya. Iya. Enggak. Oh, enggak kelihatan mukaku, guys. Cek, udah jelas nggak kak? Oh, ada saya di Instagram. Ya, oke. Oh, oke. Ya, Aman bisa. siap kak. Suaranya saya jelas, teman-teman. Jelas. Oke, jadi saya buka dulu. Oke. Selamat malam, Irsyad. Selamat malam, Kak Wijaya. Selamat malam kak Usi. Selamat malam. Oke. Nah, malam ini karena kita udah ngundang salah satu narasumber lagi, kita akan bahas tentang trustworthiness atau kepercayaan. Kenapa sih bisa mahasiswa itu menaruh kepercayaan kepada dosen? Gitu. Mungkin Irsyad bisa perkenalan dulu singkat ke teman-teman viewers iya. Baik, sebelumnya terima kasih kak Uzi, kak Wijaya ya, Silakan, Irsyad. selaku host dari Iya pada kesempatan malam hari ini. Salam kenal semuanya teman-teman. Nama saya Muhammad Irsyad Yunus. Salam. Saya biasa dipanggil Irsyad. Nah, kebetulan saya baru lulus juga fresh graduate di Psikologi Universitas Negeri Makassar. Baru lulus kemarin di bulan Agustus tahun 2023. Nah, salam kenal semuanya. Terima kasih. Selamat. Oke, berarti ketemu yang sealma mater lagi dengan Kak Wijaya.
Oke, jadi kalau Biar Uzi dulu-dulu juga tuh, tuh ya. kalau dulu-dulu itu kita bakalan nanya apa sih sebenarnya motivasi orang-orang itu bakalan masuk psikologi. Nah, tapi kita akan merubah gitu. Apa sih motivasinya Irsyad mengambil trustworthiness? Langsung gitu, trustworthiness sebagai variabel yang Irsyad teliti sebagai mahasiswa psikologi kemarin. Oke, oke Kak, terdengar jelas Kak. Nah, kalau alasan saya sih mengambil variabel trustworthiness itu sendiri karena saya salah satu dari fenomena yang ada dalam lingkungan sekitar saya. Selain itu, saya merasakan sendiri kok saya dengan mudah ya memberikan rasa kepercayaan saya kepada sosok seseorang yang mungkin saja baru saya kenal gitu. Saya dari daerah masuk ke kota untuk menuntut ilmu yang tujuannya hanya untuk belajar, tapi kok ada ya figur seseorang yang kalau dia memerintahkan sesuatu, kita dengan mudah gitu mengikuti, melaksanakan setiap arahannya, dan kesan-kesannya kita akan terbawa suasana positif gitu ketika kita mengikuti setiap arahan-arahan dari mereka. Nah, merekanya itu adalah dosen gitu pada objek dari penelitian saya. Nah, itu kan muncul tuh pertanyaan dari saya. Ini kira-kira apa ya? Kok bisa nyambung gitu perasaannya? Nah, ternyata ada variabel namanya trustworthiness. Nah, sayanya tertarik untuk meneliti variabel itu. Mungkin seperti itu, Kak Uzi. Berarti Irsyad waktu Ya. masih menjadi Pasti. mahasiswa itu salah satu yang bisa dibilang akrab dengan dosennya kayak gitu. Iya, bisa jadi seperti itu, Kak Uzi. Oh, berarti tadi kan ngomongnya tentang fenomena. Nah, berarti penelitiannya ini dalam bentuk kuali. Oh, oke. Nah, kebetulan penelitian saya ini itu saya alihkan ke penelitian kuantitatif. Iya, betul, Kak. Jadi saya menggunakan judul kata pengaruh. Nah, jadi saya kaitkan variabel bebas saya atau independen saya itu trustworthiness personal, kemudian saya kaitkan dengan variabel trust. Jadi umumnya orang itu taunya trust doang, tapi ternyata trust itu ada juga yang namanya trustworthiness, yang diistilahkannya itu keterpercayaan. Atau lebih detailnya lagi, alasan kenapa orang bisa percaya gitu. Nah, itu ada teori-teorinya juga. Kebetulan teori dari trustworthiness personal itu dari Prof. Fatur Rahman, mantan dekan Fakultas Psikologi UGM. Nah, beliau yang menyusun sebuah alat ukur dan memang variabel itu berasal dari unidimensional kayak gitu. Dari penelitian kualitatif diubah ke kuantitatif. Kayak gitu modelnya. Oh, kali aja. Ya, jadi memang ya ini rata-rata memang teman-teman yang meneliti pasti based on pengalaman gitu ya, ketertarikan dengan pengalamannya pas kuliah. Menarik juga nih ya tentang trustworthiness. Tadi sempat dijelasin tuh trustworthiness tentang gimana sih orang percaya dengan sosok tertentu gitu ya, dalam hal ini dosen. Nah, kalau boleh tanya Irsyad, trustworthiness yang Irsyad maksud ini lebih ke kepercayaan seperti apa? Kan tadi dijelasin kayak mendengarkan arahan, apakah hanya sebatas menjadikan mereka sosok yang mengarahkan pemimpin, ataukah mungkin menjadi teman yang dipercaya, atau seperti apa tuh? Oke, Kak. Terima kasih, Kak Wija. Nah, kalau dalam teorinya Prof. Fatur, itu trustworthiness-nya itu dibagi menjadi dua. Nah, kebetulan penelitian saya ini sifatnya penelitian payung. Nah, jadi ada partner penelitian saya yang dia fokusnya ke trustworthiness relasional. Kalau saya fokusnya di variabel trustworthiness personal. Jadi, bawaan personal pribadinya seorang dosen itu yang menjadi latar belakang timbul sebuah rasa percaya dari mahasiswa. Nah, kalau teman saya itu dia fokusnya di relasionalnya. Kok bisa rasa percaya muncul karena ada hubungan sosial saja? Nah, itu fokusnya teman saya tuh. Tapi kalau saya di personalnya dosen.
pribadinya. Nah, dalam teori yang saya gunakan itu dari Provator dan turunannya dari Myers, itu trustworthiness personalnya itu ada 3 aspek yang menjadi penilaian di situ. Nah, yang pertama ada aspek benevolence atau diartikan sebagai kebaik-hatian. Jadi seorang dosen bisa menimbulkan rasa percaya kepada mahasiswa ketika seorang dosen itu berperilaku baik hati kepada seorang mahasiswa. Seperti peduli akan setiap masalah mahasiswa, peka dengan masalah yang dihadapi oleh mahasiswanya, suka perhatian kepada mahasiswa, atau bahkan suka ngetraktir mahasiswa. Karena itu bisa kaitannya dengan benevolence-nya, kebaik-hatian seorang dosen. Nah, yang aspek kedua itu ada aspek integritas, integrity, di mana dosen mampu berperilaku sesuai dengan fakta atau aturan yang ada. Contohnya, dosen, kan itu jadwal pembelajaran itu udah teratur tuh Kak, oleh Kaprodi dari jurusan. Tapi terkadang ada dosen yang masuk mengajarnya itu di hari weekend, mengubah. Siapa tuh? Itu kan melanggar aturan. Nah, itu di luar dari integritas. Kadang ada dosen yang minta mahasiswa untuk hadir tepat waktu, tapi nyatanya dia yang tidak hadir tepat waktu. Nah, itu adalah berkaitan dengan penilaian mahasiswa ke personalnya terkait aspek integritas. Nah, yang aspek ketiganya ini, itu adalah ability atau kemampuannya. Kalau kita pikir secara logika, ability ini wajar kita percaya karena kita belajar dengan orang yang sudah magister, doktor, bahkan guru besar. Apalagi erat jauh dari ilmu pendidikannya itu loh. Jadi kalau mau dipikir, buat apa kita nggak percaya? Itu kan sumber ilmunya kita. Nah, kayak gitu, Kak. Karena penelitian saya ini sifatnya pengaruh, jadi saya ingin mengetahui dari 3 aspek ini, mana yang paling tinggi. Nah, kayak gitu rancangannya, Kak. Iya. Berarti ada 3 aspek gitu di dalam 3 aspek atau 3 ini? Betul, Kak. 3 aspek. 3 aspek, ada kebaik-hatian, benevolence, ada integritas, sama ada ability. Yang mau diteliti itu yang mana sih yang paling tinggi pengaruhnya terhadap trustworthiness personal. Nah, Irsyad, caranya Irsyad menentukan bahwa kayaknya saya bagusnya meneliti di fakultas ini deh. Atau karena kan konsepnya dosen dan mahasiswa. Nah, apa sih fenomena paling utama gitu yang Irsyad lihat sebagai acuan utama untuk kayaknya bagus deh kalau di fakultas ini, terus data awal yang saya dapatkan itu seperti ini gitu, yang bisa dimasukkan sebagai latar belakang dari penelitiannya Irsyad sendiri. Ya, baik. Nah, dari awal mulanya kan biasanya kalau kita peneliti kita nggak boleh landasan dari masalah diri sendiri juga ya kan Kak? Kita harus lihat secara objektif juga dari fenomena yang ada di sekitar. Nah, kalau saya meranjaknya itu mulai dari kasus fenomena kampus X. Aku sebut kampus X aja ya. Enggak ya. Kita tidak sebutnya. Nah, fenomena apa nih? Kampus X itu kalau dilihat dari tiap tahun, dia selalu mengalami peningkatan jumlah mahasiswa yang tiap tahunnya itu betul-betul mengalami peningkatan yang sangat dahsyat ya gitu, luar biasa gitu. Bukan hanya sebatas meningkat berapa persen, tapi bisa dikategorikan sangat meningkat. Entah karena pengaruh dari kuliah offline menjadi online, sehingga kelasnya bisa ditambah, atau pengaruh yang lain. Nah, dari fenomena jumlah mahasiswa yang banyak itu, bahkan kampus X itu meraih penghargaan sebagai kampus yang dikategorikan memiliki banyak mahasiswa yang terbanyak di wilayah Indonesia Timur. Nah, itu adalah salah satu kebanggaan bagi kampus X. Tapi, pernah tidak kita berpikir hasil kualitas yang dihasilkan dari kampus X tersebut sesuai enggak dengan kuantitas yang diharapkan untuk mencetak sebuah generasi gitu. Nah, dari jumlah mahasiswanya itu, saya menilai bahwa karena dalam dunia pendidikan, komunikasi interpersonal itulah sangat penting. Karena itu yang menjadi jembatan antara
ilmu dari dosen ke mahasiswa. Ketika komunikasi mahasiswa dengan dosennya yang bermasalah, nah ilmunya nggak akan nyampai. Kayak gitu. Nah, dari komunikasi itu masuklah fenomena kepercayaan. Nah, saya mengambil data awal yang berhasil diisi oleh seluruh perwakilan mahasiswa di fakultas yang ada di kampus X itu dengan jumlah 291 responden. Nah, dari hasil data awal itu, saya menemukan masalah. Ternyata komunikasi antara mahasiswa dengan dosen lah yang paling nyentol dan banyak yang jadi masalah. Seperti dosennya susah dihubungi hari Senin dibalasnya minggu depan. Nah, yang kedua, terkadang dosen merasa sentimen ketika dihubungi di hari kerja karena merasa diganggu gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, dan di data awal saya uniknya ada beberapa responden yang menjawab, saya tidak percaya dengan dosen saya. Karena saya buat pertanyaannya itu, seberapa percaya Anda dengan dosen Anda saat ini? Nah, dari 291 responden, ada 11 responden di antaranya yang menjawab sangat tidak percaya. Saya penasaran dengan 11 orang itu. Nah, setelah tahu masalah dari surveinya itu masalah komunikasi, saya melanjutkan pengambilan data awal supaya lebih matang fenomenanya. Saya kumpulkan 11 orang itu dari berbagai jurusan yang sudah menjadi responden saya. Saya hubungi satu persatu, saya adakan fokus group discussion tentang mengapa dia mengatakan dia tidak percaya dengan dosennya saat ini. Nah, waktu FGD, keluarlah semua permasalahan-permasalahan yang terjadi dari mahasiswa yang berasal dari kampus X tersebut, yang sekarang dibanggakan karena memiliki mahasiswa yang sangat banyak. Dari 11 responden itu, betul kita ketahui ada masalah yang terjadi. Banyak penilaian mahasiswa menilai dosennya sekarang tidak potensi untuk jadi pengajar. Karena dosen hanya sekedar masuk kelas, memberikan tugas, kemudian memberikan deadline, keluar. Tanpa memberikan sebuah feedback, tanpa menjadi seorang motivator atau fasilitator untuk mahasiswa. Nah, dari situ titik temunya. Kok bisa ya mahasiswa menilai hal seperti ini kepada dosennya sendiri? Padahal kita pikir kampus X ini adalah kampus yang bisa dikategorikan terkenal gitu, akreditasinya bagus. Ternyata ada miss yang terjadi yang dialami oleh mahasiswa. Nah, pada saat ditelusuri lebih dalam melalui FGD tersebut yang 11 orang, ternyata banyak di antara dosen dinilai kurang kompeten dalam menampilkan sikap kerja karena kewalahan dengan jumlah mahasiswa yang diajar. Bahkan banyak beberapa dosen yang tidak melakukan penelitian, tidak melakukan pengabdian, karena hanya fokus pada pengajaran-pengajaran karena banyaknya kelas yang harus diajar. Nah, dari masalah itu tentu berawal dari komunikasi sebenarnya. Tapi komunikasi interpersonal lagi itu tidak akan jalan ketika nggak ada variabel trust. Nggak ada trust saling percaya antara satu sama lain. Bahkan, dosen terkadang dinilai tidak efektif dalam memberikan penilaian akhir semester. Mahasiswa sudah berekspektasi tinggi di mata kuliah itu. Pas keluar nilai, tahu-taunya nilainya nggak sesuai ekspektasi. Karena nilai penilaian dosennya itu sudah nggak mampu menghafal semua jumlah mahasiswa dengan banyak gitu. Hanya memperkirakan orang-orang yang dinilai terkenal, mungkin nilainya bagus gitu, atau bahkan ketua tingkatnya doang yang paling diingat sama dosen, sehingga memungkinkan nilai mereka lebih bagus dibanding temannya yang lain. Nah, dari permasalahan itu, muncullah variabel trustworthiness personal. Kenapa ada aspek yang harus melatar belakangi karakter seorang dosen sehingga mahasiswa itu percaya dengan dia. Figur seorang dosen itu kalau normalnya itu kita sebagai mahasiswa harus percaya dong.
Karena kenapa? Dia kan sumber ilmunya kita. Dia yang memberikan kita pengetahuan di jenjang pendidikan yang bisa dikategorikan tinggi gitu. Tapi kok ada ya perasaan ini orang ini dosennya baru loh. Kok aku rasa percayanya tinggi, nurut terus gitu kalau ada arahannya. Dapat ini karena ada aspek yang ternyata melatar belakangi seorang mahasiswa harus percaya dengan dosen itu. Iya, mungkin seperti itu. Fenomenanya mungkin agak panjang ya, Kak Uzi. Namanya juga fenomena ya. Iya, namanya fenomena harus jelas, Betul. runut Iya. gitu. Dari mana sih kita berasal gitu. Kak Wija ada tanggapan? Jadi memang karena banyaknya mahasiswa, akhirnya persentase dosen ini tidak sesuai karena terlalu banyak yang harus dihadapi. Akhirnya banyak dosen yang kemudian kewalahan dan berpengaruh nih ke bagaimana mahasiswa bisa percaya sama dosennya yang kelihatan mungkin secara kompetensi terlihat kurang ya karena sudah kewalahan gitu ya. Akhirnya banyaknya mahasiswa yang dianggap sebuah prestasi justru melahirkan banyak masalah baru. Nah, ini menarik nih penelitiannya Irsyad nih. Kita mau tahu nih sebenarnya gimana nih dosen-dosen yang mungkin akan dengar nih hasil penelitiannya Irsyad. Nanti bisa di DM Irsyad ya, Bapak Ibu dosen. Aduh, sempat sih Kak kemarin karena kebetulan penelitian saya udah saya ikutkan seminar nasional di kegiatan Disnatalisnya Kampus X. Pastinya pendengarnya itu adalah dosen-dosen. Banyak yang mengkritisi penelitian saya. Karena dosennya merasa tersinggung dengan hasil penelitian saya. Tapi saya sampaikan, sebenarnya dari hasil penelitian saya ini itu adalah persepsi dari mahasiswa ke Anda. Jadi ketika Anda mengarahkan saya untuk meminta persepsi Anda, ya itu beda lagi konteksnya. Nah, dan juga perlu Bapak Ibu tahu, responden yang diungkapkan oleh mahasiswa responden saya ini itu mencatat nama dosen dan yang dinilai itu adalah bukan dosen yang bermasalah, tapi dosen yang sangat favorit. Jadi itu waktu responden mengisi skala Kak Wija dan Kak Usi, itu mereka diarahkan untuk menuliskan satu nama dosen yang paling disukai. Karena itulah yang mau diteliti. Kok dia bisa suka dan nyaman di dosen itu? Kira-kira dari dosen yang dia tulis namanya itu, ada apa? Aspek apanya dosen itu yang terpenuhi? Kenapa mahasiswanya ini percaya dan suka dengan dosen yang ini? Kalau kemarin waktu ujian hasil itu agak problematik juga. Ada dosen beberapa pengujinya memuji bahwa oh ini betul nih, bagus ini untuk dibaca sama dosen. Tapi ada juga dosen yang mengatakan kamu nggak boleh publis ini. Ini mah kalau diistilahkan inilah aib gitu kan ya Kak. Tapi sampai kapan kita harus berfokus pada jumlah, tapi tidak mengandalkan sebuah kualitas dari hasil yang kita jadikan gitu kan. Nah, dari situ sebenarnya Kak. Jadi sebenarnya kayak yang kita cari tahu nih bukan dosen bermasalahnya. Iya, tapi betul. dosen yang justru dosen berprestasinya kita mau tahu. Kok bisa dia dianggap sebagai dosen yang baik untuk mahasiswa gitu lah kan? Betul. Uji ada pertanyaan lain sih? Seharusnya dosennya itu bangga Kak ketika membuka lampiran skripsi saya. Soalnya dia punya nama di sana ketika namanya ada dari mahasiswa. Iya. Betul. Cuman gini lagi sih, kembali ke fungsi kualitas dan kuantitas gitu. Alasan dari kampus X tersebut, Universitas X tersebut itu menambah jumlah mahasiswa itu perlu, tanpa saya melebih-lebihkan atau tanpa membela fakultas kampus X ya. Pertama mungkin harus tahu dulu kenapa sih menambah jumlah mahasiswa, kenapa malah bukan jumlah dosen yang ditambah. Itu mungkin yang bisa dijadikan topik pertanyaan selanjutnya sih mungkin. Itu tadi sebenarnya yang mau saya tanyakan, apakah Irsyad sudah sempat ngobrol atau ketemu dengan pihak-pihak, apalagi di Natalis ternyata sudah dipresentasikan, gimana sih tanggapan mereka tentang penambahan jumlah dosen gitu. Kenapa malah yang ditambah tuh mahasiswanya, kenapa bukan malah dosennya? Minimal mungkin dosen-dosen, Bapak Ibu dosen yang honorer, karena untuk penambahan jumlah PNS sendiri itu kan punya
batas minimal dan maksimal masing-masing gitu. Baik, oke Kak. Sebenarnya ini menyangkut terkait data sebenarnya. Nah, keingat waktu saya mengambil data awal, kan ini penelitian saya ini tuh satu kampus, bukan satu fakultas. Semua fakultas yang ada di kampus X itu. Mengambil data jumlah mahasiswa aktifnya saja, itu saya harus membutuhkan waktu 2 bulan untuk mendapat jawaban dari surat yang saya masukkan. Wah. Karena itu sangat dinilai, katanya itu sangat dinilai urgent. Itu data kerahasiaan internalnya kampus. Tapi saya selalu menuntut gitu, ya suratku harus direspon. Saya nggak bisa jalan skripsi dong Pak ketika surat saya nggak dibalas gitu kan. Nah ini keperluan penelitian saya. Bahkan pihak bironya menagih hasil skripsi saya. Saya dengan mudah memberikan. Karena itulah faktanya gitu kan. Nah, ternyata dari problematik yang ada, setiap fakultas itu terkadang yang saya alami waktu meneliti, nggak ada fakultas yang mengatakan bahwa terjadi ketidakseimbangan antara jumlah dosen dan mahasiswa. Semua fakultas di kampus X ini normal. Katanya gitu, katanya begitu. Kapasitasnya normal karena tiap tahun selalu akan ada penambahan dosen CPNS begitu. Itu dari pihaknya mereka sehingga dia selalu membantah ketika kita mengatakan bahwa ketidakseimbangan antara jumlah mahasiswa dengan dosen yang ada. Tapi kalau kita lihat di realitanya yang ada terjadi di lapangan, itu jelas banget perbandingannya tanpa dihitung satu persatu itu bisa dikira-kira gitu. Buktinya apa? Bisa kita lihat. Coba tanya dosennya, saat ini kamu merasa lelah enggak di pengajar? Pasti rata-rata jawaban dosennya iya karena banyak kelas yang harus dia ajar. Belum kelas online, belum kelas offline, belum kelas yang sifatnya praktikum. Jadi sebenarnya hal yang membuat waktu saya sidang saja bahkan penguji menolak ketika saya mengatakan fakultas ini itu tidak terjadi ketidakseimbangan antara dosen dan mahasiswa. Saya langsung dibantah. Kenapa kamu mengatakan hal itu? Itu kan udah seimbang. Ada perbandingan menurut undang-undang. Kalau jurusan Saintek itu 1:35 atau maksimal 40. Kalau Soshum itu 1 dosen banding 40 atau 45 maksimal. Tapi pernah tidak kita telusuri sampai kelas jurusan yang ada, itu bahkan melebihi 50 loh Pak kapasitas satu kelasnya. Entah kapan digabung jadi 3 kelas menjadi 1 ruangan. Itu kan Bapak nggak lihat di lapangan. Nah itu saya tulis semua tuh Kak dalam laporan fenomena saya. Karena saya harus memperkuat permasalahan saya ini supaya judul saya tetap lancar untuk diteliti gitu. Nah kayak gitu Kak Usi. Iya, karena kalau di fakultas X, kita menyebut fakultas X, itu kan bisa dibilang cukup timpang gitu dari tahun ke tahun. Nah, kita punya data sendiri juga di fakultas gitu. Tuh ada satu fakultas yang 2 sih sebenarnya yang saya tahu yang betul-betul itu agak jomplang jumlah dosen dan mahasiswanya. Ada sekitar kalau yang tadi Saintek itu 1:40. Di fakultas X di luar Saintek ini setahu saya itu perbandingannya kalau 62.000 berarti 1:50, 1:33, sekian dengan 1:50-an gitu jumlah dosen dan mahasiswanya dan terbagi juga di beberapa jurusan gitu. Ada yang terbagi di beberapa jurusan. Nah, melihat fenomena ini, kembali lagi ternyata Irsyad kan meneliti di bagian kenapa sih bisa kita mempercayai satu dosen gitu. Kenapa bisa kita memfavoritkan satu dosen gitu. Dari 3 aspek yang di awal tadi, kebaikan hati, kebaikan, integrity, dan ability. Kalau untuk ability, yang tadi Irsyad jelaskan bahwa secara ilmu orang itu mumpuni, jadi kita percaya. Nah, ada nggak sih yang ternyata di dalam penelitiannya Irsyad, orang ini tuh baik hati, integritas tinggi, tapi ternyata dosen yang difavoritkan itu sistem ability atau secara
IQ, bukan IQ sih, secara tata cara sistem pengajaran itu ternyata kayak, aduh ibu kita baik tapi, ibu bapak kita baik tapi tidak bisa gitu, nggak masuk Iya. gitu. Gitu. Mungkin Oke. ketimpangan terjadi. Nah, terkait hal itu tuh, Kak, mungkin di penelitian saya tidak bisa mengkupas satu persatu karena jumlah responden dari hasil penelitian saya itu bisa dikata banyak. Totalnya dari data yang saya temukan itu 441 responden Yang gugur. semahasiswa yang ada di kampus X itu. Sangat banyak. Itu pun sudah di-screening sebelum datanya kami olah. Karena banyak dinilai respondennya kurang serius mengisi penelitian ini. Karena saya melakukan penelitian ini berkat arahan pembimbing skripsi, itu saya dikasih tantangan harus offline, nggak boleh online. Online-nya itu boleh minta bantuannya Google Form, tapi kamu harus mendampingi orang yang mengisi skala penelitianmu. Nah, maka dari itu, alhamdulillah berkat ada tim juga dan sifatnya penelitian payung, saya bisa mengumpulkan responden 441 dengan 4 hari. Betul 4 hari. Satu harinya Wow. saya di kampus, kan itu kampus X itu banyak kampusnya tuh, banyak wilayahnya. Jadi saya masuki per hari dari pagi sampai sore, saya nggak tinggalin sebelum jumlah minimal yang harus saya dapatkan di setiap fakultasnya itu tercapai. Karena itu ada standar sampel yang harus dipenuhi dan itu beda-beda tiap fakultas. Karena berdasarkan jumlah dari Jumlah populasinya gitu. jumlah siswa-siswanya ya. Oh, Nah, berarti ya bukan betul Kak Usi. sampling ya. Kak, iya betul Kak. Jadi nggak rata, misalnya nggak rata 10 fakultas misalnya itu rata-rata 20, enggak, beda-beda. Tergantung fakultasnya ketika populasinya memang banyak gitu. Pasti banyak juga sampelnya. Nah, Teknik sampling yang dipakai apa, Irsyad? eh, umum sih purposive sampling, asal Apa kriterianya dapat, saya pasti kasih gitu. Bebas kok semua ngisi, asal kriterianya sama gitu, bebas. Cuman yang menjadi apa ya metode karena saya harus mendampingi sehingga saya langsung observasi dan saya tandai, oh ini responden saya ini kurang apa ya, kurang serius mengisi skala saya karena dia mengisi karena hanya mengejar rewardnya doang. Nah, jadi saya tandai gitu. Nah, nanti pas screening datanya saya hapus. Soalnya itu penting banget untuk screening data. Nah, pada saat setelah selesai 4 hari, 1 hari tiap kampusnya, mungkin di kampus wilayah itu memang agak banyak fakultas di sana, saya 2 hari di sana. Selebihnya 1 hari. Nah, pada saat setelah itu kumpul, itu datanya hampir terpenuhi 450 lebih gitu. Nah, tapi saya berhasil screening sehingga 441 data yang siap dan bersih bisa diolah. Nah, ternyata karena ini saya hasilnya itu nggak menjelaskan setiap dosennya itu kenapa dinilai begitu. Tapi saya menilainya itu keseluruhan, rata-rata gitu kan. Nah, saya mengatakan penelitian saya ini unik. Kenapa? Karena 3 aspek yang tadi itu, ability, benevolence, integrity, ability itu kan kalau secara logika itu harus nomor 1. Karena melihat kemampuannya seorang dosen. Tapi tahu nggak, Kak Wija, Kak Usi, penelitian saya aspek ability-nya itu sangat rendah yang menjadi landasan mahasiswa percaya ke dosen itu. Jadi secara tidak langsung, meskipun kamu bukan profesor, doktor, hanya sebatas S2 bahkan atau asisten dosen doang, tapi ketika kamu mampu menerapkan sikap apa itu integritas yang nomor 1, kamu akan disukai dan dipercaya oleh mahasiswamu sendiri. Nah, aspek ability itu hanya mengandung 11% pengaruhnya. 11%. Sedangkan aspek integritas yang notasinya kan kalau kita mau jadi CPNS itu harus integritas. CPNS berakhlak, ya enggak sih? Iya, harus mampu bersikap profesional, itu kan tugasnya kalian. Tapi ternyata nilai integritas itu memang dinilai sangat tinggi oleh semua aspek. Itu pengaruhnya 26%.
perbandingan dari 11% yang paling rendah, kalau benevolence itu dia tengah 15. Nah, 15% pengaruhnya. Paling tinggi itu aspek integritas. Sedangkan kalau mau kita pikir, kompetensi dari dosen yang ada di kampus X ini itu sangat tinggi. Guru besarnya sudah banyak, doktornya sudah banyak, bahkan jarang fakultasnya itu pakai sistem dosen luar biasa. Karena dia sudah memadai dosen tetapnya. Tapi, ability dari seorang dosen di kampus X ini dinilai rendah sama mahasiswanya sendiri. Karena ternyata mungkin, kemungkinan peserta itu menilai banyak dosen yang kayak, aduh, hanya banyak cerita, banyak ngomong, tapi tidak mampu menerapkan ilmunya sendiri. Nah, lagi-lagi bawaan dari perilaku dosennya, integritas. Apa yang dosen ucapkan bisa ia lakukan melalui perilaku sendiri. Kayak gitu sebenarnya, Kak. Jadi, Menarik nih. betul. Oke. Menarik nih. Sepakat, Dari sepakat. 3 aspek tadi, Irsyad, dari 3 aspek itu kan yang paling tertinggi adalah apa namanya, integritas gitu ya, integritasnya, Betul. dan Betul, Kak Wija. yang rendah itu justru di ability. Nah, Mm. yang mau saya tanyakan ini gini, Syad. Apakah ketika yang di penelitiannya Irsyad itu yang rendah adalah ability, apakah artinya ability di si dosen ini yang rendah, atau dia rendah artinya nomor ketiga dari ketiga aspek ini saja gitu? Artinya belum tentu di universitas itu ability-nya rendah, tapi dia berada peringkat paling bawah dari 3 aspek ini gitu. Iya, betul, Kak. Dia berada di paling bawah dari ketiga aspek tersebut. Nah, itulah hasil dari penelitian saya. Karena dari pengaruh keseluruhan dari trustworthiness personal ini, ketika digabung 3 aspek ini, pengaruh kepercayaan mahasiswa ke dosennya itu tinggi, sebesar 70,1%. Artinya Oke. tinggi banget gitu nilai pengaruhnya. Betapa pentingnya landasan kepercayaan itu harus ada untuk membantu kesuksesan atau kelancaran dari transfer ilmu dari dosen ke mahasiswa. Nah, inilah yang sangat penting seharusnya dinilai oleh para dosen. Bahwa sebenarnya integritasnya kamu dalam memberikan ilmu itu sangat dinilai oleh mahasiswa. Mungkin cara mengajarmu ya, maksudnya kayak cara mengajarnya mungkin ada beberapa mahasiswa yang dinilai tidak memahami gitu ketika dosennya menjelaskan. Tapi ketika dosennya mampu berperilaku dengan baik, dia mengatakan ke mahasiswa tidak boleh ada yang telat ya, dan dia sendiri datangnya lebih awal, kemudian penilaiannya ke mahasiswa pun juga terbuka, mampu memotivasi. Justru itu yang menjadi penilaian oleh mahasiswa bahwa ini dosen ini layak untuk saya kasih percaya gini. Saya dengan senang hati mengikuti instruksi dari dosen ini, meskipun bisa jadi dosen yang dinilai itu mungkin tidak berlabel guru besar atau bahkan tidak berlabel doktor. Karena saya spill dikit nih, identitas dosen yang masuk dari 441 responden ini rata-rata dia magister doang semua. Betul, Berarti Kak. dosen muda. Gelar doktor itu sama guru besar jarang muncul namanya di sini. Artinya apa? Oke. Penilaian mahasiswa itu tinggi gitu. Tapi Oke. berarti Jadi menilai salah karena satu yang hal paling yang sering ditemui ya gitu ya. Iya, betul, Kak. Oh, mungkin juga bisa gini, buat teman-teman yang next yang buat meneliti. Nah, ketemu celahnya sebenarnya adalah ada gap usia. Pertama mungkin ada gap usia. Iya. Kedua ada gap generasi gitu. Kalau semisal kita ngejokes sama orang yang 10, 20, 30 tahun di atas umur kita sebagai seorang mahasiswa itu kan udah agak kurang ya, say. Iya. Udah mesti dicari nih kayak aduh jokes yang mana yang masuk. Terus kalau misal si Bapak Ibu dosen juga memberikan pengarahan bahasa yang seperti apa yang seharusnya mereka sampaikan, terus bahasa yang seperti apa yang seharusnya kita sampaikan juga gitu. Sebagai balasan dari arahannya Bapak Ibu dosen gitu. Itu sih sebenarnya yang unik juga yang mungkin Irsyad boleh atau mau bikin penelitian lanjutan
Tentang kenapa sih Semoga dekat. bisa, semoga dikasih panjang umur Irsyad ya. Ada nih, itu sih mungkin pertanyaan yang langsung muncul di kepala gitu, karena berdasarkan pengalaman pribadi, asik. Ya. Membawa pengalaman pribadi saya kemarin juga di kampus, dosen-dosen itu rata-rata memang yang berkenaan dengan mahasiswa itu adalah orang-orang yang jokesnya itu bisa ketemu gitu, atau orang-orang yang bisa membahas satu hal yang sama. Karena seakrab Sefrekuensi ya, Kak. apapun, benar, sefrekuensi gitu. Objektifnya kita menilai seorang dosen kembali lagi gitu. Oh iya, makanya kalau Irsyad bawa tadi bentuk komunikasi interpersonal itu sebenarnya menarik banget gitu. Nah, kenapa? Maka dari itu Irsyad meneliti tentang transortinas gitu. Kenapa sih orang bisa memfavoritkan dosen itu berdasarkan dari 3 aspek. Nah, Iya. ternyata yang didapatkan itu yang paling tinggi ada di bagian integrity. Nah, saya mau nanya, integrity yang dimaksud ini itu integrity yang seperti apa gitu. Kemudian karena yang paling rendah ternyata aspek penentunya adalah ability itu ability yang seperti apa yang dimaksudkan, karena jangan sampai kita tuh lebih ke itu tadi, memandang bahwa kita sefrekuensi dengan dosen tersebut berdasarkan dari batas gap usia yang ada atau jokes yang berkenaan gitu. Ternyata bukan karena apakah dia pintar atau enggak, apakah dia ngajar atau enggak gitu. Iya. Oke. Nah, sebenarnya Kak Usi, hal itu juga menarik sih untuk kembali dikaji ulang. Maksudnya kalau bisa menimbulkan topik penelitian yang baru juga sebagai kelanjutan dari hasil penelitian saya. Karena sebelumnya penelitian saya ini sudah ada, tapi penerapannya itu di pondok pesantren. Nah, pondok pesantren, dia meneliti santrinya, hubungannya, maksudnya pengaruh keterpercayaannya itu, ustazah atau guru ya yang ada di pondok pesantren dengan kepercayaannya santri. Nah, itu yang saya lanjut. Nah, kebetulan itu hasil penelitian dari pembimbing saya sendiri. Nah, tapi itu ranahnya di siswa SMA. Makanya saya mencoba untuk meningkatkan di kapasitas perguruan tinggi. Apakah sejalan enggak dengan hasil yang ada di sana? Tapi kalau di SMA, karena dia ranahnya pesantren waktu itu, yang paling tinggi itu relasionalnya dosen. Bagaimana hubungan dekatnya, meskipun gurunya di sana dinilai kurang kompetensi gitu kan. Tapi karena kan dia seasrama gurunya, tinggal bareng dari pagi sampai ketemu pagi lagi beberapa hari. Nah, itulah yang membuat santrinya ini percaya dengan guru-gurunya yang ada di pesantren. Bukan dari sikap kompetensinya atau benevolence-nya, tapi dia karena kedekatannya. Itu hubungan relasionalnya yang tinggi kemarin. Makanya saya mencoba di perguruan tinggi. Dan di perguruan tinggi kami berkolaborasi untuk membuat penelitian payung. Jadi satu partner teman saya itu dia fokusnya di relasional. Nah, satunya saya fokusnya di personalnya dosen. Tapi kalau terkait masalah apa sih perilakunya dosen itu yang dinilai ability-nya mungkin rendah ya dibanding integritasnya. Sebenarnya itu kembali lagi metode bagaimana dosen itu mampu menarik motivasi mahasiswa yang dia ajar. Karena kan ternyata ada beberapa dosen yang mengajarnya itu sama dengan dulu-dulu. PowerPoint-nya itu mulu, tidak berubah. Padahal kan sekarang itu zaman udah berkembang ya. Bahkan ada dosen yang sudah metode pengajarnya udah pakai bantuan YouTube, video dinonton, jadi mahasiswa terkesannya nggak jenuh mendengar ceramah mulu gitu kan. Nah, terkadang dosen-dosen yang mohon maaf dinilai senior itu nggak mau berubah zaman. Dia tetap mau pendiriannya sama dengan seperti yang dulu gitu. Padahal ini penting untuk pengembangan ke depannya untuk para dosen. Bagaimana mahasiswa lebih care
dan semangat mengikuti kelasnya Anda. Nah, itu sebenarnya yang penting poinnya. Nah, kemudian bagaimana sikapnya dosen ketika dia mampu memberikan ruang waktu untuk mahasiswa. Seperti, kan terkadang ada dosen tuh yang membatasi ruang komunikasi dengan mahasiswanya. Contoh, saya hanya mau dihubungi di jam kerja doang. Saya tidak mau dihubungi di luar dari jam kerja. Nah, itu kan terkadang itu wajar sih untuk diterima. Tapi ketika misalnya statusnya Anda sebagai penasehat akademik, apakah itu harus di luar, harus di jam kerja juga gitu kan ya? Padahal kalau di jam kerja, Anda ketika dihubungi pasti satu, sementara mengajar atau sementara menguji. Kalau bukan itu lagi. Maksudnya hal-hal seperti itulah yang mungkin menurut dosen itu biasa, tapi sangat bergantung pada mahasiswa. Buktinya apa? Banyak mahasiswa yang skripsinya nunggak. Bukan berarti karena mahasiswanya malas gak mau kerja skripsi, tapi dosennya yang kurang memberikan motivasi. Nah, kalau saya bilang begini, kadang dosen ngeborong lagi. Saya udah kasih motivasi mahasiswanya, tapi dianya sendiri yang gak pernah muncul. Oke, motivasinya dapat, tapi bagaimana cara bimbingannya Anda dengan dia? Kamu kasih feedback enggak untuk hasil revisiannya? Kamu beri apresiasi tidak dari revisianmu yang dia yang kerja? Itu kan patut untuk kita apresiasi. Meskipun itu halnya sedikit perubahan. Tapi itu sebenarnya dinilai besar loh sama mahasiswa. Mungkin Anda sebagai dosen itu mungkin menilainya hal biasa kok. Kalau dimarahin, ditegasi mahasiswa itu hal biasa. Tapi sebenarnya itu adalah perasaan yang akan tetap tersimpan dalam memori mahasiswanya. Nah, itulah yang membentuk karakter mahasiswanya. Apakah kamu sebagai dosen layak untuk saya percaya atau enggak, gitu kan? Seperti itu, Kak Betul. Uzi. Oke, Masya Allah. Ini kayaknya nih, ini yang disampaikan Irsyad ini adalah hasil observasi dan juga hasil FGD dengan teman-temannya Irsyad nih. Betul, Kak. Iya. Curhatan para Gen Z. Curhatan. Saya mau Oke. skill ini, Kak, satu. Sebenarnya untuk FGD-nya itu, saking topik penelitianku ini sensitif, pembimbing skripsiku hadir waktu saya FGD. Dia menemani dan ingin mendengar langsung apa yang disampaikan oleh para peserta FGD-nya. Karena mengira nanti saya takut codingnya salah gitu, tidak sesuai dengan pengambilan data. Dan pas waktu itu ya pembimbingku mengakui sendiri bahwa ternyata inilah yang dialami oleh mahasiswa dari kampus yang dinilai banyak mahasiswanya. Nah, seperti itulah, Kak. Oke. Betul. Oke. Perlu juga Gini, Syed. yang titik berat kan adalah generasi asik. Karena tadi kan kalau ngelihat generasi sekarang, Gen Z itu kan terlahir dari tahun 97 sampai 2010 atau 2000 berapa gitu, saya lupa. Nah, itu juga bagus tuh buat jadi penelitian berikutnya. Nah, seperti Irsyad ada nge-coding bagian usia di penelitiannya. Rata-rata yang ngisi itu usia berapa, kalau boleh tahu? Kalau rata-rata yang ngisi itu kemarin, karena kan penelitiannya tahun 2022, Kak. Nah, jadi itu dan awal 2023 sih udah masuk sih ya. Memang rata-rata yang diisi itu usianya yang 19 tahun sampai 20 tahun. Itu yang paling banyak sekali dari responden saya. Betul-betul yang kalau waktu itu dia standarnya semester 3 dan 5 waktu itu. Yang mengisi. Ya, seperti itulah, Kak. Benar-benar. Tapi itu memang sangat-sangat mewakili kita sebagai seorang mahasiswa. Gitu. Kalija? Oh, Kalija mungkin ya? Iya. Terakhir sih, Irsyad, mungkin dari saya. Karena tadi ternyata integritas gitu ya. Yang paling tinggi. Boleh dijelaskan gitu. Kenapa peran integritas ini ternyata tuh lebih penting atau ternyata didapatkan dari hasil penelitiannya Irsyad sendiri. Integritas itu adalah aspek tertinggi pada trustworthiness personal dari mahasiswa ke dosen yang difavoritkan. Oke. Nah, sebenarnya aspek integritasnya itu kenapa tinggi? Karena
penilaian responden saya itu banyak menilai dari sikap bagaimana tutur katanya dosen ini mampu berbicara sesuai dengan fakta yang ada. Kan Oke. kadang ya kita tahu sendirilah mantan mahasiswa. Kadang tuh ada dosen yang mau dinilai sok tahu semua kan. Bahkan ngarangnya itu sangat dramatis gitu kan. Padahal kita sendiri yang mungkin dinilai masih rendah mahasiswa itu paham banget kok kasusnya apa. Tapi kadang dosen itu melebih-lebihkan apa yang dia sampaikan. Hanya untuk mungkin mendapatkan apresiasi dari mahasiswa sebagai pendengar. Tapi sebenarnya bagi orang yang paham dari masalah yang dosen jelaskan itu pasti akan merasa bohong dia bohong gitu. Artinya itu menutup integritasnya dosen sendiri. Nah, kalau dari saya sih di beberapa responden juga bahkan ada di beberapa fakultas nih yang mengalami seperti ini sikap integritasnya dosen. Kadang dosen itu udah berjanji mahasiswa kita akan masuk kelas jam 12 siang gitu. Nah, karena kan kampus X itu juga dinilai kekurangan kelas, ya kan ya? Nah, jadi koordinatornya itu sebelum jam 12, dia akan harus mencari kelas, rebutan dulu, cari. Nah, terkadang kelasnya udah dapat. Mahasiswa kelasnya juga sudah mulai berdatangan. Dosennya baru menghubungi karena kelasnya pukul 12.40, biasa dosennya baru menghubungi nanti pukul 1:30, baru mengabari koordinatornya. Mohon maaf ya, hari ini saya tidak masuk kampus. Kelasnya dipindahkan di hari Sabtu via online. Itu pernah dan betul. Ada beberapa wilayah di fakultas yang ada di kampus X itu. Mahasiswanya langsung yang ngobrol di saya. Dan itulah yang menjadi catatan observasi saya dan wawancara saya. Nah, itu dinilai dosennya itu nggak bersikap integritas. Dia tidak memenuhi janjinya kepada mahasiswa. Dia yang sudah berjanji bahwa mau masuk jam 12, tapi pada saat 1:30 siang, di mana mahasiswa semua sudah kumpul, kamu dengan mudah mengirimkan pesan hanya untuk membatalkan kelasnya. Nah, itulah yang terkadang bagi dosen biasa, tapi bagi mahasiswa itu sangat luar biasa. Hal itulah yang terkadang menilai sikap integritasnya dosen. Selain itu, bentuk penilaian. Sebenarnya penilaian akhir itu saya juga pernah mengalami juga sih di akhir yang tidak sesuai dengan usaha ekspektasi saya. Saya effort di mata kuliah itu, tapi kok dinilainya itu cuman hanya sekedar akademiknya doang gitu kan. Nggak menilai hal aspek-aspek yang lain. Nah, itu kan terkadang menurunkan dan semangatnya orang dalam belajar. Nah, hal yang seperti itu ketika mahasiswanya komplain dan dosennya langsung mengarahkan, silahkan mengambil semester antara untuk memperbaiki nilainya. Itu kan pernyataan yang tidak sepantasnya dosen ucapkan gitu kan ya. Seharusnya dosennya harus terbuka untuk mempertanggungjawabkan ke mahasiswanya bahwa kamu dapat segini tuh karena ininya loh, ininya yang kurang. Jadi ketika kamu mau bagus, ikut semester antara, tingkatkan bagian ininya. Itu kan jelas, ada masalah, ada solusi. Bukan hanya memberikan sekedar masalah doang. Nah, inilah yang sebenarnya banyak terjadi di kalangan mahasiswa dan pihak birokrasi ini harus paham bahwa kamu tuh harus sesekali turun ke bawah langsung lah, melihat fenomena yang terjadi. Banyak loh beberapa tenaga-tenaga pengajarmu yang penyedia jasa katanya, itu kadang dinilai ikutin tugasnya hanya menyelesaikan absensi doang, ngikuti kewajiban hanya sekedar mengajar, tapi tidak ada feedback hasil yang bisa didapatkan dari seorang mahasiswanya. Nah, ini penting. Nah, itu semua yang melandasi progres integritas. Mengapa integritas itu penting dan menjadi aspek pertama bagi mahasiswa. Kalau saya sebagai peneliti menilai itu, meskipun kamu bukan dokter atau guru besar, jadilah seorang dosen yang mampu menyelesaikan tugasnya dengan sepenuh hati dan jalankan dengan baik. Itu doang lah. Itu aja. Nggak usah kejar gelar yang tinggi, tapi ujung-ujungnya kita tidak mampu menerapkan sikap integritas. Sama dengan bohong. Mahasiswa menilai kita juga kurang baik di mata dia. Nah, mungkin seperti itu, Kak. Nanti di edom, nanti sianya ditahan karena nggak ngisi edom. Aduh, untungnya aku udah lulus, Kak. Jadi nyaman untuk keluarin.
Benar. Itu juga salah satu faktor kenapa penelitian itu perlu dipublis atau dijurnalkan Iya, betul. dimanapun, karena kita harus tahu, oh ternyata memang faktor tersebut yang kita alami, fenomena yang kita alami sebagai seorang mahasiswa itu adalah sebuah hal valid gitu. Jadi kita nggak berpikiran apa ya, pick me gitu. Kok cuma aku, padahal kan semua memang merasakan hal yang sama. Mungkin itu terakhir dari saya tadi Kalija. Oke, Tip, ini. Oke, let's make it clear. Coba tolong klarifikasi Irsyad ketika kesimpulan atau hal yang saya tangkap ini keliru. Dari hasil penelitiannya Irsyad yang menunjukkan bahwa skor ability itu berada pada posisi ketiga, gitu ya, dari ketiga aspek tersebut itu tidak menyimpulkan bahwa ability dosen di universitas itu rendah karena bukan itu yang Irsyad teliti. Nah, tapi posisi ketiga itu maknanya adalah untuk menjadi seorang dosen yang dapat dipercaya oleh mahasiswa, kompetensi itu berada di posisi pertama dan ability di posisi ketiga. Oke. Gimana tuh Irsyad? Betul nggak di kesimpulan saya itu? Oke. Kalau dari iya sih betul kayak yang tadi yang pertama ya. Tapi yang keduanya mungkin yang pertamanya itu adalah integritas. Integritasnya tinggi banget. Integritas. Ya. Kemudian yang keduanya itu benevolence. Kebaik-hatian seorang dosen itu sangat diingat banget sama seorang figur mahasiswa. Kemudian yang ketiga baru ability, kemampuan seorang dosennya. Oke. Berarti you don't have to be that Oke. smart to be our favorite gitu. But you must have a competent, you must have harus Your ibaratnya apa ya? competencies. Taruh gaul lah. Iya, Benar. betul. Karena kalau modal traktir doang kan nggak You must cukup ya Rishad. integritas. Iya. Sebenarnya nggak ada tuntutan juga sih dosennya harus sikapnya gaul ke mahasiswa, enggak. Cuman contohnya aja, dosen menanyakan kabarnya mahasiswa itu sangat diperhatiin oleh mahasiswa. Karena tak jarang dosen itu langsung memulai kelas, dia langsung memberikan arahan, materi. Bolehlah kamu mengawali dengan menanyakan gimana kabarnya hari ini. Ada kendala dalam menyelesaikan tugas yang kemarin, itu kan penting. Dan itu dinilai sama mahasiswa itu bentuk perhatian loh, kayak gitu. Seperti itu, Kak. Benar, apalagi sampai dijenguk di rumah sakit. Pengalaman pribadi. Betul. Pengalaman pribadi itu ya teman-teman. Itu kenapa saya memfavoritkan dosen-dosen di fakultas saya sendiri. Bentuk benevolence yang diberikan ke saya secara pribadi itu sangat tinggi. Tapi benar, saya sepakat dengan hasil penelitian di Irsyad gitu. You don't have to be that smart gitu, to be our favorite. Karena kembali lagi integritas. Kalau perempuan, integrity. Kalau perempuan dijanjinya A ya dikasihnya A. Kalau dijanji cendol tapi yang dibeli kan kita es Taylor ya, mana mau, bisa aja kita sendiri beli. Betul. Jadi harus ditepatin janji sesuai dengan ucapannya. Berintegritas lah. Tapi semoga dengan ada hasil penelitiannya Irsyad, trustworthiness mahasiswa terhadap dosen, di mana hasilnya, izin saya simpulkan sedikit Irsyad, yang menyimpulkan bahwa integritas itu berada pada aspek tertinggi dari trustworthiness personal, kemudian ada benevolence atau kebaik-hatian, kemudian terakhir adalah ability atau bagian kompetensi dari si dosen, Bapak Ibu dosen tersebut. Jadi teman-teman mahasiswa yang merasa bahwa saya memfavoritkan dosen tersebut karena alasan ABCD, itu adalah sebuah hal yang valid dan teman-teman betul rasakan karena itu terbukti sebagai sebuah bahan penelitian dalam dunia sains yang diteliti oleh Irsyad. Kalau diteliti oleh Kakak Irsyad, ini bisa jadi bahan pembelajaran juga untuk Bapak Ibu dosen yang belum jadi favorit mahasiswanya, bahwa mungkin di bagian ability-nya harus naik, atau kebaik-hatiannya, benevolence-nya harus naik, bentuk perhatiannya yang diberikan kepada mahasiswa. Terus yang terakhir mungkin karena integritas gitu paling tinggi, itu betul-betul yang harus dipenuhi. Kalau kita ngomongnya A ya A,
sebisa mungkin kita betul-betul memenuhi dan menyepakati, karena di awal perkuliahan, selalu di awal perkuliahan, entah pertemuan pertama atau kedua, itu ada yang namanya kontrak kuliah, dan itu yang disepakati oleh Bapak Ibu dosen dengan mahasiswanya, seperti itu. Dan juga tadi ada beberapa saran-saran yang bisa teman-teman teliti, bisa diteliti secara usia, gapnya, ketidakfavoritan dan segala macam. Dan izin Kak Risha, kalau misal ada yang mau meneliti tentang trustworthiness personal khususnya, itu boleh menghubungi Kak Risha secara personal. Boleh. Oke, itu bisa Boleh banget secara kok. benar-benar. Nanti bisa dijembatani ke Instagramnya Kak Irsyad sendiri di @irsyad_yunus di ini. Oke. Gitu. Ada yang perlu Boleh dikit ditambahkan? nggak? Iya, Boleh, dikit boleh, Kak boleh. Uzi. Kalau karena kan memang saya fokusnya di pendidikan teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang fokus di bagian industri, bagus banget aspek seperti ini yang diteliti. Bagaimana seorang karyawan bisa percaya dengan seorang pimpinannya, itu keren. Dan masih jarang untuk diteliti saat ini. Rata-rata penelitian trust itu masih mengandalkan di tingkat perilaku berwirausaha. Bagaimana seorang konsumen percaya dengan apa yang dia beli. Nah, masih kurang diteliti di lingkup industri, bahkan di bidang klinis pun sangat bagus untuk kita teliti. Bagaimana si klien ini bisa percaya model orang profesionalnya gitu, konselornya mungkin, atau psikolognya mungkin. Itu kan bahan evaluasi juga kalau semisalnya kita mau menilai dari pelanggan-pelanggan yang ada di biro nih layanan psikolog gitu kan. Bisa lah ditanyakan kepada responden klien-kliennya, gimana bentuk evaluasi dan rasa percayanya kepada tenaga profesional yang difasilitasi di sana. Variabel ini tentu sangat bisa masuk di semua ranah gitu, mau di sosial, perkembangan, hubungan, karena variabel trust ini itu bermula dari lingkungan sosial, teman-teman. Perlu saya sampaikan, karena Provatur itu memulai penelitian ini bagaimana seorang hubungan persahabatan itu bisa langgeng dari landasan aspek dari kepercayaan itu sendiri. Seiring berkembangnya penelitiannya Provatur Rahman, nah itu muncullah banyak tempat-tempatnya, ranah-ranah penelitiannya trust, bisa masuk di industri, pendidikan, klinis, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, Kak Usi, tambahan dari saya. Thank you Irsyad. Nih ada tambahan juga dari Kak Hyar. Mantap nih, bagus diteliti lebih lanjut juga locus of control mahasiswa. Sisi dosen atau mahasiswanya yang salah. Betul-betul. Ditunggu penelitiannya Kak Hyar. Nanti datang lagi di narasumber ya, iya. Betul, betul. Kak Ija, ada yang mau disampaikan? Beliau sudah loh jadi pematerinya kita. Nanti datang 2 kali kalau ke Kak Hyar. Karena kemarin kan kita bahas. Betul. Benar. Karena sekarang sekedar info juga gitu. Kak Hyar sedang melakukan studi lanjut. Iya, semoga dilancarkan Kak Hyar. Ya, Kak Hyar doakan Amin ya. bisa menyusul sesegera mungkin. Dan semoga teman-teman yang lain juga bisa nyusul. Amin. Irsyad, sudah sampai mana persiapan tesisnya? Ya, bismillah aja ya, Kak. Benar-benar. Ngeri. Aman, Kak Wija? Aman. Oke, sekian mungkin bincang-bincang tentang trustworthiness atau kepercayaan secara personal kita hari ini dari mahasiswa ke dosennya. Untuk next, teman-teman boleh kasih saran by DM. Bisa juga langsung DM Kakak Irsyad kalau mau meneliti tentang dunia pendidikan, trustworthiness, trust, dan lain-lain yang berhubungan dengan bidangnya Kak Irsyad. Bisa langsung di DM di Instagram. Kami juga akan menjembatani kalau teman-teman sebenarnya segan gitu. Langsung menghubungi. Terima kasih. Mungkin itu saja dari kami, Seiya. Terima kasih Kak Irsyad sudah sudah mau menerima ajakan dari Seiya untuk live bareng. Terima kasih juga dari saya kepada tim Seiya sudah memberikan ruang, wadah untuk meluapkan apa-apa yang saya dapatkan dari penelitian ini. Iya. Benar. Baik, mungkin itu saja untuk hari ini. Thank you, terima kasih. Siap, Kak Usi. Thank you. Siap. Ya, sehat-sehat selalu, Kak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.